Good evening Kak Fatan. Okay, so for tomorrow you are going to have the TOEFL test. Will you go to school or like Eh, em, langsung ke tes. or you just directly go to the test place ya in UE Iya. in UE ya? Okay, so I think this is the last um yeah, the last practice that we are going to have. Is there anything that you want to ask before we go to? Yeah, we are going to focus on structure first. Yeah, if we still have time, we'll go to reading because we need to maximize uh, your potential for the structure. Oh, Not yet. Oke, saya kasih ini sebentar. Saya kasih penjelasan sedikit terkait TOEFL. Di sini. Okay, let me summarize the short material for this for the structure. Oke, mungkin ini nanti berguna buat teori sedikit. Kemarin kita sudah ngomongin tentang mungkin sense itu sangat penting juga ya. Let me use the. Tapi yang tidak kalah penting adalah we know the theory. Okay. First, you should understand the part of speech, the role of nouns, verb, adjective, adverb, singular and plural, which one is countable and uncountable, and also the subject and verb agreement. Subject should be matched with the verb, ya, singular or plural. And then the patterns, ya, subject plus verb. Yang paling penting subject plus object, verb object, subject verb complement, subject verb dan adverb. Dan you should know which one is clause and subclause atau main clause atau subclause ya. Ini bisa main namanya main clause. Clause. Kalimat utama atau kita kemarin induk kalimat, anak kalimat, dependent dan independent. Nah, saya percepat saja. Like noun, verb, also adjective, difficult, quickly. And then singular, ya singular apple is, apples are. Nah, ini juga sudah. Tapi ada yang uncountable, water, sugar, sand. Nah, itu information. Nah, itu dia tidak punya waters, nggak ada, sands juga ada, sugars itu juga nggak ada karena dia sudah bentuknya uncountable. Nah, agreementnya the boy runs fast, the boy run fast itu salah karena the boy runs. Tapi kalau the boys run ini juga verb agreement. Ini hanya highlight saja ya. Subject plus verb. The cat sleep. Subject verb object. The cat she reads a book. Subject verb complement. Nah, complement itu selalu diikuti to be. She is a teacher, you are a teacher. Subject verb adverb, maka adverbnya bisa kata apa namanya, keterangan tempat, waktu, dan sebagainya. Atau yang komplit ada subjek, verb, object, dan adverb. They visit their grandma in Bandung. Nah itu. And then watch out the main clause, sub clause ini tadi main clause atau she left the room because she was tired. Nah ini nggak bisa berdiri sendiri yang
apa because she was tired, kayak incomplete sentence nanti because she was tired. Tapi kalau jadikan kompleks, she left the room because she was tired. Nah, ini juga pertama kamu harus cari subjek dan verbnya. She eats pizza, for example. Nah, kemudian kalau nggak ketemu subjeknya, cari subjeknya. Kalau nggak ada verbnya, ya cari verbnya. Yang kedua, the sentence should have subject and verb. Nah, contohnya ini, the chief development the company. Ini kira-kira dari dua ini jawabannya yang mana? eh, yang develops. Di develops karena yang dihilang adalah verbnya. Sudah ada subjek, udah objek, tapi di sini yang hilang verbnya. Di teori dasarnya seperti itu. Kemudian make sure the subject and verb agree in terms of singular and plural. The child atau the children plays football. Yang mana? Yang children. Are you sure? Child atau children plays football. Plays Eh, itu apa? Ada S-nya. oh ya, ada ini. Berarti yang child. Ya, the child ya. Apakah kamu masih ingat penggunaan S-an? Ya. S kalau dia noun, misalnya saya buat gini, maka itu jamak. Contoh, book, jadi books. Ya. Tapi kalau S itu di verb, justru itu adalah singular. Contoh, she speaks English. Ini ya, penggunaannya S ada dua. Kalau dia di noun, seperti yang kita tahu dia jamak. Tapi kalau dia di verb, justru dia menunjukkan subjeknya itu singular. Seperti child, place. Kalau children malah nggak pakai S, jadi children play football gitu ya. Ini kunci dasarnya. If question ask for subject or object, choose a noun. Jika yang ditanyakan itu yang kosong itu subjeknya, kita harus cari subjek itu pasti noun, nggak mungkin subjek itu verb. Dari example ini, create atau creator is drawing cartoon. Yang creator. Creator ya kayak mungkin create karena sudah ada verbnya, yang hilang adalah subjeknya, bisa seperti itu. Nah, kemarin itu kita berbicara terkait positif ya. If the blank comes after the subject, jika ada kosongnya itu setelah subjek, maka itu bisa berbentuk apositif atau adjective clause. Nah, di sini ada Peter Parker found the monster. Nah, Peter Parker ini bisa diisi penjelasan tentang Peter Parker. Misalnya, kalau apositif ya bentuknya adalah Spider-Man. Peter Parker, Spider-Man fought the monster. Kalau bentuknya adjective clause, who is very strong. Hmm. Nah, jadi ada dua jenis. Kalau dia bentuknya hanya bentuk noun, phrase, itu berarti dia positif. Tapi kalau bentuknya dia sampai ada who, whose, which, itu berarti adjective clause. Kemudian, jika subjek dan verbnya komplit, maka cek apakah butuh objek atau adverb. Misalnya kayak di sini, the coach manage the strategy. Nah, kira-kira tinggal diisi create atau creatively. Yang creatively. Creatively karena sudah ada coach subjek, verbnya manage dan strategi itu apa jadi kata jadi objek, maka tinggal objeknya sudah ada, maka tinggal keterangan ya. Gitu ya. Jadi secara secara cepat saja. Finite dan finite. Finite adalah main verb yang dia menunjukkan tenses, ada past, present, future. Contohnya finite adalah eh, dia akan berubah sesuai dengan subjeknya. She walks to school ya. They walk to the school. He is eating lunch. Maka he is eating lunch bisa berubah they are eating lunch ya. Jadi itu menunjukkan tenses dan juga bisa berubah karena subjeknya. Sementara non finite itu bukan verb utama. Ya, dia bukanlah verb utama dan dia tidak akan berubah
It doesn't change with the subject. Dia tidak akan menyesuaikan subjek karena dia berdiri sendiri. Sementara kalau finite verb dia akan menyesuaikan subjeknya. It can be noun, adjective, or adverb. Misalnya di sini saya kasih contohnya langsung aja. Nah, di sini misalnya simple verb she runs every morning. She runs bisa ganti they run, nggak ada s-nya kan. Auxiliary, she is a teacher. Is itu bisa diganti ketika subjeknya you, jadi you are a teacher. Kemudian auxiliary plus main verb, they have eaten dinner. He is watching TV. Yang jelas finite itu mesti verb utama dan dia seperti pola tenses. Modal plus verb one itu kayak future ya atau sejenisnya karena pakai modal. I can swim. You should study. Passive voice itu juga termasuk finite verb karena dia berubah sesuai dengan subjeknya. They eat pizza. Tapi kalau pizza is eaten by them. Nah, itu kan berubah. Tapi kalau non-finite, contohnya ada to infinitive. I want to eat. To eat itu tidak akan berubah walaupun you want to eat, they want to eat. Nah, to eat ini dia tidak akan berubah, namanya infinitive. Jaren juga. Jaren itu swimming is fun. Nah, ya swimming dia nggak akan berubah swimmer dan sebagainya. Bentuknya jaren. Kemudian present participle. Present participle itu bentuknya hampir seperti jalan tapi dia itu singkatan. Ya, kalau mau membedakan mudahnya gini. Present participle sama past participle itu sebenarnya adalah singkatan. Eh, misalnya ini the girl who is who is singing. Nah, itu singkatannya on the bla bla bla. Kemudian disingkat who is singing itu dibuat jadi present participle. The girl singing on the stage is my sister. Saya tanya, verb aslinya dari the girl singing on the stage is my sister, verbnya yang mana? Verb aslinya. Yang singing. Verbnya. Verb, verbnya. Hah? Ini kan ada subjek. Ya, subjek. Verb aslinya adalah is. Oh, is. Kenapa? Hmm. Karena kalau seandainya singing ini misal dihapus, kan dia cuma ingin ngomong the girl is my sister ya kan, Oh, tapi iya. dia bisa ditaruh present participle atau adjective clause. Kalau ini bentuknya present participle, singing on the stage. Wanita itu adalah saudariku. Nah, wanita itu yang mana, dia jelaskan pakai present participle. The girl singing on the stage, wanita yang ada di panggung itu adalah my sister, kayak gitu. Nah, ini singing ini bentuknya present participle. Dia bisa jadi adjective clause itu kalau seandainya nih, who is singing. Ya, who is singing ini juga tambahan kan seandainya ini dihilangkan. Sorry, Hmm. dihilangkan. Kan nggak masalah kan? Arti maknanya intinya masih ada tapi karena dia ingin menjelaskan who is singing on the stage, ya itu nggak apa-apa. Makanya namanya adjective clause. Mensifati si girl, mensifati si cewek tadi. Kayak Hmm. gitu. Past participle itu juga bentuk pengurangan. Contohnya, the cake baked by my mom is delicious. Verb aslinya yang mana? Yang is juga. Ya, the It is. cake baked Hmm. by my mom. Kue yang dimasak oleh ibuku enak. Sebenarnya dia cuma mau ngomong kue itu enak, ya kan? Cuma Ya. ditambahi past participle. Past participle artinya yang di, ya. Biasanya past participle sebutnya verb 3 artinya di. Sementara kalau present participle artinya yang melakukan. Kalau membedakan present participle sama past participle, tapi karena waktu kita tidak banyak ya, jadi saya agak singkat-singkat. Nah, the cake baked by my mom ini sebenarnya juga singkatan dari adjective clause ini, which was bisa. The cake which is baked by my mom is delicious. Ya, tapi ini disingkat dan dinamakan past participle.
karena ini bentuknya verb 3. Kalau present participle bentuknya adalah verb ing. Itu. Nah, coba bisa dijawab nomor 1 sampai nomor 3. Ini yang A. Bukan, jawabannya bukan yang A. Ah, yang D. Yang D. D atau B? Yang B. Yang B ya. Kita lihat. Yang dijadikan subjeknya the list-nya atau itemsnya. Oh iya, the list-nya ya. Ya, kayak misalnya ini saya Ya. tarik ke sini ya. Saya tarik buat contoh ini. One of the teachers are sick atau is sick. Oh iya, is. Is karena yang dijadikan one-nya. Jadi fokusnya di Oh one-nya iya, walaupun ini jamak. Walaupun item jamak, tapi karena the list itu satu, kecuali the list. Nah, gitu ya. iya, iya. Oke, number two. Ini listening. Listening bukan? Listening, ya. She enjoys listening to music. Number three. Eh, yang C. Bukan. Yang yang apa? Nah, ini gitu kadang kalau kita nggak tahu cara, kita bisa lihat verb yang ada. Ini kan one ya. Ya, one. One to verb berapa? Verb dua. Verb 2. Kok Verb. nggak verb 3? Kenapa ya? Ya kasih. Benar jawabannya itu verb 2. Kenapa nggak verb 3? Saya tulis di sini ya. Kalau verb 3, dia harus misalnya the students who have won. Nah, itu baru pasti verb 3. Karena dalam tenses tidak ada verb 3 berdiri sendiri. Verb 3 itu selalu diikuti yang bentuk present perfect. Yang rumusnya have plus verb 3 atau has plus verb 3 atau had plus verb 3. Itu ya. Nah, kalau seandainya kan ada yang verb 2 sama verb 3-nya sama, kita kan nggak bisa ngenali. Nah, kalau seandainya dia berdiri sendiri, pasti dia bisa diyakinkan itu verb 2 karena bentuknya simple past. Kapan bisa dilihat itu verb 3? Kalau di awalnya diikuti has, have, atau had. Karena bentuknya perfect. Nah, di sini kita lihat, karena ini pas, maka otomatis kita cari padannya juga yang pas. Sesuatu yang sudah, kan nggak mungkin pas digabung. Misalnya, yesterday I went to the zoo and go to the beach. Kan nggak bisa. Kita Ya. ngomongin yang lalu, otomatis pakainya pas semua. To yesterday I went to the zoo and when I went also to the beach. Ya, maka di sini jawabannya D. yang D karena kita lihat di sini ini bisa jadi indikator nanti ya. Ini tuh apa? Makanya kemarin ada latihan ada tahun. Oh, tahun berarti itu sudah pas otomatis jawabannya pakai simbol pas. Nah, yang ini coba. Yang VPN. The animals. Yang C. Salah.
Jawabannya yang B. Oh, sorry, sorry. Saya malah fokus ke 5. Bener jawabannya C. Sorry, sorry. Saya tadi tak kira empat. Kenapa jawabannya C? Ini look aja. Apa sih? Nggak tahu. Nah, kamu biasanya pakai sense ya. Ya. Nah, di sini jelas the animals in the zoo, animals. Maka harusnya ini look kan? Ya look. Mm-mm. Jadi bukan looks. Kalau the Hmm. animal satu pakai looks kayak tadi, kesesuaian subject sama verb agreement. Number five. Justify a job. Ini harusnya allow it ya. Apa? Jawabannya yang Yang B. benar, tapi alasannya Yang verb 2. bukan, asalnya bukan verb 2. Kan di sini kan pakai verb satu. Justru malah ini he wants sudah benar. Jadi ini harusnya allows. A job that allow. Ini kan a job. Job kan satu, singular. Maka ini pakai Hmm. S. He wants. Paham? Oh, Dia mencari the wants benar to find a job that allows ya. Karena ini kan merujuknya ke a job singular, maka singular pakai S. Nah, terakhir nomor 6. yang, yang, yep. Oh, sure. Yang yang mana yang C? Yang C benar harusnya Harusnya nggak tahu harusnya apa. pakai feeling. The Itu. painting, painting kan satu. Kalau kecuali paintings Oh, berarti shows. ya, shows the painting shows harusnya. Oke ya untuk amalan karena saya mau kasih soal yang lebih susah. Oke, wait, wait, let me. Oke, oh, oke, oke, ini. Sorry, hasil kelihatan kayak ini. Eh, can you see the screen atau terlalu kekecilan? Bisa kok, bisa dilihat, bisa di zoom. Iya, ini ya. Berarti nomor 6 di skip aja. Kalau ini sudah cukup, do I need to make it bigger? Bisa. Cukup atau masih perlu dibesarin? Cukup, cukup. Cukup. Oke, so please karena ini ada 10 soal, coba 10 menit. Sebentar. Apa namanya? Rumusnya belum tercover semua nggak apa-apa ya. Feelingnya aja yang dilatih.
Oke, finish. Sudah punya Susah ya? Kak. Eh, Sudah. number one. Ini yang C atau yang A? Jawabannya yang A. Oh yang A ya. Ya. Kadang pertanyaannya tidak melulu sulit, ini mudah. Canaries range in color from pale yellow to bright orange, karena yang hilang itu subjeknya. Range di sini kan jadi verb, berkisar dalam warna dari pale yellow sampai bright. Oke, number two. Yang D. Ya, benar. Carnivorous plants. Nah, yang hilang adalah verbnya. Generally trap insect to obtain nitrogen. Oke, number three. Yang A. Ya, good. Oh, Kenapa? benar. Nggak tahu. Mikirnya Ya, kayak ini apa namanya? A federal types of government subjeknya, ya kan? Results itu verbnya. In, nah ini kan kata keterangan yang bisa ditaruh apapun. Tapi kita tidak perlu menaruh B, misalnya B loh. Ini ada verb lagi, nggak perlu. Kemudian C itu juga vertically distributed itu verb. Jadi yang kurang itu malah ketika ada preposition itu langsung diikuti oleh apa non phrase saja. Nah, non phrase yang tepat adalah yang A. In a vertical distribution of power. Oke, number four. Agak susah nih. hmm, yang B. Nah, B ini bukan jawabannya, bukan yang B, jawabannya yang D ya. Lepir. Nah, jadi kalau kamu lihat apa bedanya it sama, nah, saya ketik di situ. Bedanya it sama it's. Bacanya sama tapi ada komanya. Bedanya apa? It it is it's Yang singkatan dari itis yang mana? yang koma. Iya, yang itis ini adalah singkatan dari itis. Nah, terus yang it's It's ini sama seperti my book, my dalam my book. Dia tidak bisa berdiri sendiri, it's harus diikuti oleh noun. Contohnya it's book. Ya, jadi it's itu kayak level my, your, jadi harus diikuti noun. Nah, di sini kamu kan jawabnya it's. Nah, ini juga bisa berdiri karena setelah setelah misalnya setelah it's itu kok has, gak mungkin. Setelah it's ya harusnya noun. Makanya jawabannya yang D. February normally has 28 days, but every 4 years, setiap 4 tahun sekali, leap year, tahun tahun kabisat itu ya. It has, ya kan? It has 29 gitu. Number five. nomor 5 apa ya? Yang evidence suggests that the one quarter of yang B. Nah, kita cari subjeknya yang mana? eh, evidence Evidence. Verbnya yang suggest suggest, ya berarti sudah ada verb. That one quarter of operation, jawabannya yang C ya. Involving. Jadi kalau kita sudah ada subject verb, biasanya yang dibutuhkan kayak adjective clause atau gerund atau present participle untuk menerangkan lagi kalimat tersebut menjadi lebih panjang itu. Oke, jawabannya involving, yang melibatkan bypass surgery may be unnecessary. Number seven. uh, is a price
Yang D. Yang D. D. Nah, jawabannya bukan yang D, tapi yang C. Hah? Kalau kamu jawab Hmm. yang D, akan ada double verb. Double verbnya adalah di is awarded. Nah, kamu jawab is So- a prize. Nah, maka kita makanya harus tahu verb aslinya yang mana ya. Oke, kita tahu verb, subjeknya yang Caldecott medal ya. Nah, terus Iya. yang kedua harus dicari adalah verb aslinya ada nggak di soal. Menurutmu ada nggak verb aslinya di soal? eh ada nggak ya? Ya, itu yang is awarded. eh Misalnya ini ya, yang yes. ini kita hilangkan. Sampai sini kita hilangkan. For the best children's picture book. Kita hilangkan. Nah, dia sebenarnya cuma mau ngomong ini. Caldecott Medal is awarded in January. Cuma mau ngomong itu. Ya. Dan subjeknya adalah Caldecott Medal, Hmm. verbnya adalah is awarded in January keterangan. Sementara di sini dia ingin menjelaskan Caldecott Medal itu yang apa? Nah, maka tidak boleh kita nambahi langsung verb karena verb aslinya sudah ada. Yang boleh kita tambah adalah pakai adjektif, clause, present participle atau semacamnya yang dia bukan verb asli. Ya, bisa bisa nambahi tadi namanya non finite verb. Nah, di sini yang kita bisa tambahi tentu bukan A sama D karena kalau kita nambah itu maka dia akan ada double verb asli dan tidak bisa dalam bahasa Inggris ada double verb asli. Double subjek boleh, double objek boleh, double adverb boleh, tapi kalau double verb tidak bisa. Hmm. Maka jawabannya yang which ya, which is a prize. Artinya adalah Caldecott Medal yang mana adalah sebuah penghargaan untuk buku terbaik anak-anak di award ya, diberikan setiap bulan Januari. Seperti itu ya. Is it clear? Hmm. 8. Halo? No. Eh, Bisa dilanjut? bisa bisa. Oke. Gambarmu tidak kelihatan, saya kira kamu tidak. Oke. Nomor 8, 8 yang C. sport medicine is a medical specialty that deals with the identifications and the treatment of injury to person. Nah, jawabannya yang B ya. Tidak perlu ditambah they are. To person involved in sport. Kepada orang-orang yang terlibat dalam olahraga. Jadi karena sudah ada person, kalau mau ditambah they mungkin who, ya who they are atau where they are involved ya, when they are involved. Ya, tapi karena di sini sudah ada person, ya kita bisa langsung pakai involved in sport yang terlibat dalam olahraga. Oke, number 9. Eh, yang B. Ya, the most productive. Ya, ini sense-nya lumayan enak. Number 9, 10. Thunder occurs itu artinya apa? Thunder occurs. Occurs itu artinya sama dengan heaven. Thunder occurs terjadi as saat Oh, yang D. benar. Hmm. Saat an electrical charge passes through air. Nah, ketika ada saat through air itu kan kayak kehilangan subjek dan verb kan. Hmm. Ya. Through kan melalui, through kan nggak mungkin verb. Through kan melalui itu adverb ya. Nah, maka yang kita cari yang ada subjek dan verbnya.
Kalau A cuma subjek, B malah nggak ada subjeknya, passes electrical charge. C nggak ada verbnya, padahal yang hilang adalah subjek dan verb. Walaupun di sini fungsinya dia adalah bukan verb utama. Kan verb utamanya adalah thunder occurs. Petir terjadi saat Ya, ya, saat energi listrik passes melalui apa? Lewat melalui air. Causing menyebabkan R, the heat other air to expand and call it bla bla bla. Kayak gitu ya. Maka sense kita tahu subjek verb itu sangat penting lagi dalam structure. Terakhir 11. hmm, the population of house that was. Itu ravaged itu artinya apa? Ravage itu merusak, dirusak atau dihancurkan. Bisa bisa makna sebenarnya, bisa tidak makna sebenarnya. Kalau di sini kan yellow fever. Oh, berarti tidak sebenarnya. Indonesia dihancurkan oleh COVID. Nah, itu kan bukan makna sebenarnya. Yang yang A, Subjeknya yang mana? eh, subjeknya yang population Populations of Houston. Verbnya itu yang ravaged. was ravaged by yellow fever, itu apa ya, subjek yang diganti jadi objek ya. In 1839. Jawabannya yang B. And again in, karena kalau kita jawab A, eh, apa namanya, nanti ada verb yang lebih dari satu dalam satu kalimat. Jadi jawabnya kita cuma pakai B saja. Nah, untuk melengkapi itu saya kasih keterangan ini. Saya kasih share ini. Ini saya harus menerangkan terkait conjunction. Ini nanti untuk melengkapi penerangan tadi. Nah, kata sambung. Ini juga kita akan belajar tentang kalimat itu gimana sih. Ada kalimat induk, kalimat anak kalimat. Oke, conjunction itu akan memahamkan kita terkait kalimat. Kalimat eh, yang pertama adalah koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Ya, ini kalimat yang bentuknya bisa lebih dari simple. Kalau kita tahu kan simple. Simple sentence cuma ada satu verb. Nah, sementara ini nanti bisa lebih dari satu verb. Yang pertama coordinating conjunction. Coordinating conjunction ini ada singkatannya fanboys. Mungkin kamu dulu pernah belajar. For and, nor, but, or, yet, so. Di sini juga ada. Boleh nanti yang tadi tak nanti saya share. And. Nah, and ini kan bisa membuat dua kalimat setara jadi satu kan. She is rich and she is beautiful. I want, misalnya, but I want to go to store, but I don't have a car. Itu kalimat setara. Ketika setara mau dihubungkan jadi satu, bisa pakai coordinating conjunction, yaitu singkatan dari for and, nor, but, or, yet, and so. Itu. Sementara Hmm. subordinating conjunction ini, nah ini yang dia mengkombinasikan independent clause dan dependent clause, atau induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat dan anak kalimat. Di sini ada bisa lebih dari satu verb. Misalnya ya, I didn't bring an umbrella because I didn't think it will rain. Saya tidak bawa payung karena saya tidak berpikir itu akan hujan. Di sini ada kalimat komplit, di sini ada kalimat kompleks. Tapi yang satu bisa berdiri sendiri, yang satu butuh disandingkan karena ini penjelasan kayak because I didn't think it will rain. Although juga seperti itu, meskipun itu hujan, kenapa? We still went to walk. Kita tetap masih mau berjalan. Nah, ini namanya coordinating conjunction. Jadi di sana itu nanti ada struktur. Nah, list of subordinating conjunction itu ada after, although, because, even though,
If, only, when, unless. Do you know the meaning of unless? Unless tuh, Kecuali jika. unless. Kecuali jika. Ya, mungkin nanti ketemu. Nah, kalau korelatif ini saya kasih tahu ya, kemarin sudah juga. Kalau ketemu both, ini biasanya kadang muncul di structure. Itu mesti pasangannya and, kayak both Brazil and Portugal. Nggak mungkin both Brazil or Portugal, nggak mungkin, karena both pasti pasangannya and, not only pasti pasangannya but also, either pasti pasangannya or, neither pasti pasangannya nor, kayak gitu. Dan ini biasanya ada di pertanyaan. Nah, ini cuma oke. Jadi kayak contoh tadi, oh ternyata ada kalimat anak kalimat dan induk kalimat. Walaupun di situ ada lebih dari satu verb, pasti nanti kedudukannya beda. Yang satu kalimat inti, yang satu kalimat bantu. Ya. Nah, kalau untuk kalimat apa namanya simple, dia cuma punya satu verb mesti. Jadi ada dua kemungkinan ketika ada kalimat mempunyai lebih dari dua verb, maka bisa jadi nanti masuknya adalah di coordinating conjunction, ya, yang kedudukannya setara, ya, atau yang subordinating conjunction yang memang kedudukannya berbeda, ada anak dan induk kalimat. Oke, itu untuk tambahan saja. Nah, ini yang terakhir. Atau silakan kalau ada pertanyaan untuk yang terakhir. Tadi kita belum sempat mengerjakan yang ini. Memang harus banyak latihan kalau yang ini. Oke, kita nanti ke sini. Tinggal mungkin 10 menit ya. Kita ambil 5 menit dari sini. Sayangnya kita tidak ada waktu untuk reading ya. Is it okay? Untuk reading sebenarnya kamu sudah punya sense, listening sudah punya sense. Ya, yang structure yang ingin saya perkuat biar nanti sense-nya lebih siap buat besok mengerjakan structure. Ada pertanyaan? Enggak ada. Aman. Ada ya. Oke, silakan. Ini mungkin 7 menit ya. 7 menit dari nomor 16 sampai 24 aja. Biar sama.
Oke. Are you done? Eh, sebisanya. Oke. Oke, ini termasuk lumayan. Nomor 16. Apa ya? Yang eh, eh, yang A. Hmm. Jawabannya yang B. Ini ya, ini rumus yang penting banget untuk diingat. Ketika ada modal termasuk can, will, dan teman-temannya itu selalu diikuti verb satu murni. Maka harusnya can travel. Ya, ini Oh, bisa jadi keluar. Pokoknya kalau modal will, would, should, can, could, dan seterusnya itu pasti akan diikuti verb satu dan itu murni. Tidak boleh ditambah apapun. Can traveling nggak boleh, can traveled nggak boleh, can travels juga nggak boleh. Harus benar-benar murni. Best verb. Itu ya diingat-ingat ya. Number two, oke. number 17. Yang D. Oke, jawabannya yang B. Aduh, B. Kenapa? Kan every human, every kan satu. Harusnya has, ya kan? Every human satu. Gini, kayak every human itu singular. Every itu Oh, uh, every person has a heart. Contohnya ini ya. Tapi kalau oh, uh, kalau people kan banyak have heart. Gitu ya. Jadi kalau ada kata every itu menunjukkan dia satu dan pasangannya ya has. Ya. Next hmm, number three, number 18. yang D. Yang apa? D. Oh, jawabannya yang C. Itu kan tree. Tree itu kan harusnya diikuti types. Oh, hmm, Iya kan? Three ya, types. Kayak three classes. Three homes. Jelas ya? ya, jelas-jelas. Number 19. Eh, ya, eh, yang A. Yang A. The Internal Revenue Service uses. Itu sebenarnya benar. Uses itu kenapa? Karena Internal Revenue Service itu kan singular. Kalau services, nah itu baru use. Tuh. Nah, yang salah adalah yang C. Kita lihat. The Internal Revenue Service uses computer to check Twitter. tax return computation to determine the reasonableness of deduction to verify harusnya kan compound. Favorit. Ya, nggak boleh verifying karena yang lain to determine to check nah ini harusnya to verify. Oh, to verify. Ya, Oke, next number 20. terus ah de yang A. Oke, benar.
Harusnya Were. were, bener karena for groups kan. Ya. Oke, good. Next. 20, 21. Ini yang D. Yang B. Yang B. B Buset. atau D? D. Jawabnya D. Jawabannya D. Bener, harusnya. Record. Record apa ya? Recording. Recorded. Nah, kamu kalau ini verb maka cari verb yang kayak tadi misalnya. Di sini sudah jelas was introduced, maka dia verb 2 kan. Dan diperkuat pakai wrote. Wrote itu kan verb 2 juga. Sementara record sini ini malah dia verb 1 kan, pakai S, simple Oke. present. Ya harusnya dia recorded gitu kan. Iya, yang recorded. Nah, dua-dua. Nah, ini lumayan karena mungkin nggak familiar bisa jadi salah. Tuh nggak apa-apa dijawab aja. Yang apa? Yang dua. Yang A. Oke, bener. Kenapa? Nah, Aneh ya, not iya. alike. Iya, not like. Harusnya unlike. Not alike itu dibuat jadi unlike. Hmm, Bahasa Inggrisnya itu unlike. Jadi nggak perlu not alike. Unlike. not like. Dua, Oh. tiga. Iya. Dua, tiga. Lolos. Apa ya? Nggak tahu ini apa. Kita lihat. United States. Loh, United States kan pakai S. Kenapa nggak receive gitu misalnya? Enggak. United States itu sudah satu kesatuan. Maka Hmm. dia pakai S, dia Oh, singular. United States walaupun pakai S tapi dia singular, ingat ya. Kalau iya. mau ngomong mempunyai United States has, nggak bisa have karena itu satu kesatuan. Receives benar, large amount benar, taxation benar. Yang salah adalah atau bagol. Di situ kan ada products, ada S, kan nggak bisa. A books bisa nggak? Kan nggak bisa. Ya kalau ngomong a book, oke bener. Kalau ngomong books bener, tapi nggak bisa a books. Sama seperti yang di sini, tobacco products. Kalau mau ngomong tobacco product boleh tanpa S, atau mau ngomong tobacco products hanya yang dihilangkan, gitu ya. Iya, iya. Oke, Benar. jelas. Eh, yang yang A. Oke, bener. Kenapa? Much fats. Kenapa ya? Nggak tahu sih. Ya Nggak tahu. nggak bisa match match fat itu aneh. Many fats karena many itu bisa fats itu bisa dihitung lemaknya. Match Hmm, fats are composed one molecule glycerin ya nanti bisa dicek fats termasuk yang countable. hmm. Oke, seperti itu ya Kak. Eh, Sebenarnya reading tapi waktunya sudah habis dan ini saya sudah ditunggu apa namanya sesi selanjutnya. So, do you have any questions before we close? Eh, nggak ada sih Kak. Cukup. Oke, ya. Sebenarnya apa ya? Em, ya, saya sudah lumayan percaya listeningnya sudah oke. Kemudian readingnya juga kalau readingnya sudah terbiasa, tapi yang jelas efisiensi waktu, ya. Kemudian berbanyak apa ya sinonim itu. Walaupun memang harus diakui kalau untuk TOEFL 7 pertemuan itu sangat sangat mepet sekali apalagi kita apa runningnya agak cepat 2 minggu ini ya jadi yang bisa dimaksimalkan kita di structure yang jelas sense untuk mengetahui subject verb countable uncountable seperti tadi ya. Langsung ke ABC-nya misalnya untuk yang nomor 16 sampai 40 ini pas nggak ya dilihat samping kanan samping kiri atau kalimat
kata sebelum dan setelahnya untuk mengetahui ini pas atau enggaknya untuk dipasangkan dalam kalimat tersebut. Okay, but so far I think you need to take rest ya, because you are going to focus on 2 hours test. Yang tidak terbiasa akan kepalanya akan panas ya. So I hope you can enjoy. Ya, nggak apa-apa untuk pengalaman dulu. Later you can practice. I will also give maybe the file ya, Longman, nanti saya kasih Longman untuk bisa mandiri belajar. Oke, thank you Kak. Ada pertanyaan? Nggak ada Kak, cukup. Ya, oke, thank you so much Kak. So good luck for your test tomorrow, and then if we maybe will have a class, just let me know ya, atau mungkin libur dulu karena ini sudah berapa ya? 2 kali ya. You just let me know later.